Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Andrianovia Putri. Dari kelompok 5 akan menerangkan tentang ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan squeness. Ukuran kemiringan squeness adalah ukuran asimetri pada suatu pancaran frekuensi. Dalam poligon frekuensi distribusinya dimenjengkan secara positif jika lebih banyak angka berada di sebelah kiri dari pusat. Sebaliknya jika angka berada pada sebelah kanan pusat. Yang pertama, jika lebih kecil daripada 0, model distribusinya negatif. Yang kedua, jika sama dengan 0, model distribusinya simetris. Yang ketiga, jika lebih besar daripada 0, model distribusinya adalah positif. Yang pertama yaitu ukuran Pearson. Menggunakan rumus SK1 sama dengan mean, min, median per standar deviasi. Secara umum, ketentuan hubungan antara harga rata-rata hitung, mean dan modus yaitu mean, min, modus sama dengan 3 dalam kurung mean, min, median, tutup kurung. Dengan adanya koefisien Pearson yang pertama, maka perumusannya dapat dirubah dan menghasilkan perumusan squeness Pearson yang kedua dengan rumus SK2 3 dalam kurung mean, min, median, tutup kurung per standar deviasi. Berikut ini adalah data nilai ujian statistik dari 40 orang mahasiswa sebuah universitas pada semester 2 pada tahun 1997. Ini nilai ujian 31 sampai 40 dengan frekuensi 4, 41 sampai 50 dengan frekuensi 3, sampai 91 sampai 100 dengan frekuensi 2. Pertanyaannya yaitu tentukan nilai SK dan ujilah arah kemiringan menggunakan kedua rumus tersebut, rumus ini dan rumus ini ya. Gambarlah kurvanya. Masukkan nilai-nilainya tadi dan frekuensinya. XI itu nilai tengah ya, antara 31 dan 40 adalah 35,5, 41 sampai 50 adalah 45,5 sampai seterusnya. Lalu kita mencari FI kali XI, yaitu tinggal mengalihkan antara FI dan XI ini. Jadi 4 kali 35,5 adalah 145, 3 kali 45,5 adalah 136,5 sampai seterusnya. Untuk mencari UI, kita menggunakan rumus yang ini, X. Untuk mencari ini kita menggunakan rumus yang ini ya, UI, maaf. UI XTI min XT per I. XT-nya 65,5 dari mana? Dari ini semua dijumlahkan lalu dibagi kelasnya ini. I-nya 10 dari jumlah kelas ini ya. Lalu kita masukkan 35,5 min XT-nya 65,5, I-nya 10, jadi hasilnya min 3. Begitu terus sampai bawah ini. Sedangkan untuk mencari UI pangkat 2 yaitu dengan min 3 di pangkat 2, jadi 9. Sedangkan untuk mencari FI UI ini tinggal mengalihkan FI ini dan UI ini. Jadi 4 kali min 3 adalah 12. Sedangkan untuk mencari FI kali UI 2, UI kuadrat menggunakan FI ini dikalikan dengan UI kuadrat. 4 kali 9 adalah 36. Lalu kita setelah mencari semuanya, kita masukkan rumus yang pertama yaitu X sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. Kita masukkan jumlah FI kali XI-nya ini 2,690 sama jumlah FI-nya yaitu 40. Jadi 26,690 per 40 yaitu 67,25. Lalu yang kedua yaitu rumus ME sama dengan BB plus setengah FI min FKSM per FM kali I. Kita masukkan 60,5 plus setengah 40 min 12 per 9 kali 10. Dan hasilnya adalah 69,4. Sedangkan yang ketiga yaitu mencari MO. Mencari MO dengan menggunakan BB plus A per A plus B
kali I. 70,5 plus 1/1 plus 3 kali 10, yaitu hasilnya 73. Sedangkan untuk mencari yang keempat, yaitu dengan menggunakan SD sama dengan I jumlah FI UI kuadrat per FI min jumlah FI kali UI per FI pangkat 2. Kita masukkan semua datanya, lalu ketemu hasil akhirnya yaitu 16,414515. Sedangkan untuk mencari yang kelima, kita menggunakan SK1, yaitu mean min modus per standar deviasi, yaitu 67,25 min modusnya tadi 73, kita masukkan per SD-nya ini 16,414515 dan ketemu hasilnya min 0,3503. Yang SK2 sama dengan yang SK pertama, tetapi dikalikan dengan 3, yaitu 3 dalam kurung mean kurangi median per standar deviasi, yaitu 3 dikali 67,25 min 69,4 per 16,414515 dan ketemu hasil akhirnya yaitu min 0,3929. Jadi nilai SK-nya tadi negatif min 0,3503 atau min 0,3929. Maka ukurannya menceng ke kiri atau squeness negatif. Jadi bisa digambarkan kurvanya seperti ini ya, menceng ke kiri. Sedangkan contoh kedua yaitu diketahui bahwa sebuah sebaran frekuensi memiliki rata-rata hitung 45 unit, median 47 unit, modus 49 unit, dan simpanan baku 3,5 unit. Tentukan koefisien kemiringan dari sebaran tersebut. Kita masukkan rumus SK1 dan SK2, dipisahkan ya. SK1 yaitu mean dikurangi median per SD, yaitu 45 min 47 per 3,5. Nanti hasilnya bisa dilihat di folio. Sama SK2 3 dalam kurung mean kurangi median per SD, yaitu 3 dalam kurung 45 min 47 per 3,5 dan hasilnya ketemu min 1,7143. Yang kedua yaitu ukuran kemiringan momen matematis. Dalam ukuran momen matematis itu ada dua data. Yang pertama data tunggal dan kedua data kelompok. Yang data tunggal itu bisa menggunakan rumus A3 sama dengan M3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per N kali SD pangkat 3 sama dengan jumlah dari XI min X pangkat 3. Ini ada soal tentukan nilai A3 dari data 2, 3, 5, 9, 11. Kita masukkan datanya di sini ya. Ada 30 jumlah. Terus kita XI min X. Kita cari dulu X-nya. X-nya dari mana? Dari 30 ini dikurangi dengan jumlahnya kelas. Ada 5. Jadi 30 per 5 sama dengan 6. Lalu tinggal kita masukkan 2 kurangi 6 sama dengan min 4. 3 kurangi 6 sama dengan min 3 sampai seterusnya. Sedangkan untuk mencari XI min X kuadrat, langsung saja kita kuadratkan angka di sebelah sini, yaitu min 4 pangkat 2, min 3 pangkat 2, min 1 pangkat 2. Nanti akan ketemu hasilnya yang di sini. Sedangkan untuk mencari XI min X pangkat 3 yaitu tinggal memangkat 3 kan yang di sebelah sini sama dengan yang sebelah sini, namun
dipangkatkan 3. Lalu untuk mencari besaran standar deviasinya menggunakan rumus SD. Akar jumlah XI min X pangkat 2 per N min 1. Jumlah XI min X pangkat 2 adalah 60. Jadi 60 per N kurangi 1. N-nya tadi 5 kurangi 1 yaitu 4. Jadi bisa disederhanakan akar 15 sama dengan 3,873. Lalu untuk koefisien kemiringan momennya kita langsung menggunakan rumus A3 sama dengan M3 per SD3, yaitu 1 per N kali SD pangkat 3 jumlah XI min X pangkat 3. Langsung kita masukkan 1, N-nya tadi 5, SD pangkat 3-nya tadi 3,873, lalu XI min X pangkat 3-nya tadi 60. Kita masukkan dan ketemu hasilnya 0,206556. Yang kedua menggunakan data kelompok. Data kelompok itu ada 2, data metode momen biasa sama metode Kounding. Untuk yang metode momen biasa menggunakan rumus A3 sama dengan M3 per SD3 sama dengan 1 per FI kali SD pangkat 3 jumlah dari XI min X pangkat 3 kali FI. Ini soalnya lihat di folio kalian masing-masing. Kita masukkan nilainya, nilai usia ini, data usia ke sini, frekuensi ke kolom sini, XI yaitu nilai tengahnya. Jadi nilai tengah dari 15 sampai 19 itu 17, 20 sampai 24 adalah 22 sampai seterusnya. Lalu kita mencari FI min XTI. XTI dari mana? XTI itu dari nilai FI ini dibagi sama 150 dan nanti jumlahnya adalah 30,133. Jadi cara menghitungnya ini 17 dikurangi 30,133 dan hasilnya akan ketemu min 13,133. Lalu untuk mencari data yang sebelah sini yaitu dengan menkalikan FI dengan XTI min XT pangkat 2. Jadi mengangkatkan 2 nilai yang di sini. Sedangkan untuk yang ini memangkatkan nilai yang ada di sini dipangkatkan 3. Terus kita masukkan besar standar deviasinya adalah dengan rumus SD jumlah dari FI dalam kurung XTI min XT tutup kurung pangkat 2 per jumlah FI. Kita masukkan tadi jumlahnya XTI min XT pangkat 2 yaitu 5479,33 per 150 dan ketemu hasilnya 6,04281. Lalu yang kedua yaitu koefisien kemiringan momennya dengan rumus A3 sama dengan M3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per FI kali SD pangkat 3 dengan dikalikan jumlah dari XI kurangi X pangkat 3 kali FI. Kita masukkan semua data yang ada tadi dan ketemu hasilnya adalah 0,26886. Lalu yang kedua yaitu metode Kounding dengan rumus A3 sama dengan 1 pangkat 3 per SD pangkat 3 dengan jumlah UI kali FI per FI dikurangi 3, lalu dalam kurung ini jumlah UI kali FI per jumlah FI tutup kurung ditambah 2, lalu dalam kurung lagi jumlah dari UI dikali FI per jumlah dari FI tutup kurung dipangkatkan 3. Lalu ini ada soal tentukan koefisien kemiringan dari distribusi frekuensi dengan menggunakan cara singkat yaitu metode Kounding. Metode Kounding itu dinamakan
sebagai metode singkat ya. Ini tabelnya, kita masukkan usianya dari 15 sampai 19, 20 sampai 24 dengan frekuensi 1, 2, 9, 4, 3, 4, 1 sampai seterusnya. Lalu kita mencari nilai tengahnya, yaitu antara 15 sampai 19 itu 17, 20 sampai 24 adalah 22. Lalu kita mencari UI. UI itu dari mana? UI itu dari XI min XT per I. Jadi kita cari dulu jumlah dari XT-nya adalah 27 ya. XT-nya tadi 27, jadi 27 17 dikurangi 27 dikali 17 dikurangi 27 dibagi dengan jumlahnya kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Nanti akan ketemu hasilnya, sudah ketemu hasilnya min 2. Lalu dari 22 dikurangi 27 dibagi 6 tadi akan hasilnya min 1 sampai seterusnya. Jadi F kali UI yaitu FI kali UI 1 min 2, 1 kali min 2 hasilnya min 2, 29 kali min 1 hasilnya min 29 sampai seterusnya. Sedangkan untuk mencari FI kali UI pangkat 2 yaitu dengan menkalikan FI yang di sini, lalu UI-nya dipangkatkan 2. Bukan FI kali UI pangkat 2 gitu, bukan, tapi FI dikalikan UI yang sudah dipangkatkan 2. Jadi 1 kali UI pangkat 2 kan min 2 kali min 2, jadi kan min 4. Jadi 1 kali 4 hasilnya 4 sampai seterusnya. Lalu yang FI kali UI 3 yaitu UI di sini dipangkatkan 3 dulu lalu dikalikan FI ini. Jadi 1 kali min 2 pangkat 3 hasilnya akan min 8 sampai seterusnya. Lalu udah untuk mencari XI nya, kita sekarang mencari SD-nya. SD-nya yaitu I akar jumlah FI kali UI pangkat 2 per jumlah FI dalam kurung jumlah FI kali UI per jumlah FI tutup kurung pangkat 2, yaitu 5 akar 1,85533 min 0,62672 pangkat 2, dan jumlah akhirnya ketemu 6,0428. Sedangkan untuk mencari A3 nya yaitu dengan menggunakan rumus A3 sama dengan I pangkat 3 per SD pangkat 3. Dengan memasukkan rumus yang tadi di awal, kita masukkan data-datanya dan akan ketemu jumlah akhirnya 0,26885. Lalu untuk menggambar grafiknya, kita masukkan nilai tengahnya tadi dan frekuensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.